firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebab itu Engkau berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dengan hikmat, dengan pengurapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima firman yang hidup, firman yang mengandung kuasa, firman yang memberi perubahan, firman yang memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali ada dalam persekutuan di dalam ibadah bersama di rumah Tuhan. Sekian lama saudara kita tidak bersama karena situasi, karena kondisi yang ada. Tapi pagi hari ini puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kondisi keadaan bangsa kita mulai baik, sehingga saya mendapat izin dari Pak RT, Pak RW untuk melakukan kegiatan. Jadi saya sudah izin dan mendapatkan izin, mendapatkan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Rasanya memang sulit menghadapi hari-hari seperti waktu jadi begitu lama, keadaan kondisi sangat tidak nyaman, melakukan sesuatu sangat terbatas oleh karena keadaan yang ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh menolong, kita boleh ada, kita boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan yang baik. Walaupun periode ini saudara, 3 bulan ini adalah satu periode yang sungguh berat dalam kehidupan kita. Kita mengalami sakit, kita mengalami keadaan-keadaan yang sangat tidak mengenakan. Tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita bisa melewati semuanya. Tema firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema kuat di masa sukar. Hari-hari ini memang kecenderungan tema-temanya masih menjurus kepada situasi, kepada kondisi yang sementara terjadi. Ada satu saat mungkin kita akan menemukan tema-tema yang kuat di masa senang. Saudara, bukan hanya di masa sukar kita butuh kekuatan, tetapi di masa tenang sekalipun, di masa yang damai, ada satu masa memang itu akan terjadi, kata firman Tuhan. Firman Allah berkata, pada akhir zaman orang akan berkata damai, damai, damai. Tapi ketahuilah, waktu Tuhan akan segera tiba. Nah, masa itu akan terjadi. Kalau sekarang masa di mana segala sesuatu terjadi begitu menyakitkan, begitu berat. Tapi kalau masa itu datang, maka saudara akan kebalikan dari keadaan yang sementara terjadi hari-hari ini. Tetapi ingat, waktu Tuhan begitu singkat sekali. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan ketika menghadapi juga masa seperti itu. Kenapa? Jangan kita terbuai sampai kita tidak sadar bahwa ketika Tuhan saat datang, kita justru akan binasa. Justru di masa sukar terkadang mendorong kita untuk kita mencari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Waduh, dekat dengan Tuhan saja mengalami kesulitan, kesukaran. Jadi kita berusaha dekat dengan Tuhan. Jam doanya kita tambah. Pagi, subuh, pagi, siang, malam kita tambah. Kenapa? Kita merasa kita tidak kuat karena kesukaran yang terjadi. Tapi terkadang justru di masa tenang, jam doanya berkurang, waktu dengan Tuhan, baca firman Tuhan berkurang, dan lain sebagainya. Nah, itu justru yang sangat berbahaya. Kuat di masa sukar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, firman Allah berkata seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Saudara, untuk kita menjadi kuat, maka kita butuh perlengkapan senjata Allah untuk melawan kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak terlihat, yaitu iblis atau setan.
setan. Bahkan ada pendeta kata COVID setan benar. Tidak kelihatan, tapi kerjanya mematikan. Nah, kita butuh kekuatan. Kita butuh firman untuk melawan, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, tipu muslihat setan. Kalau kita tidak punya kekuatan, siapa kita saudara melawan setan? Kita butuh firman memperlengkapi kita supaya kita punya kemampuan untuk melawan roh jahat, melawan setan yang tidak kelihatan. Kalau kita melawan sesuatu yang kelihatan, mungkin saudara gampang. Kalau saya lawan orang yang berhadapan muka dengan muka, saya lihat, kalau dia lebih kuat dari saya lari. Tapi kalau saya lebih kuat dari dia, saya lawan. Itu kalau kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan, sekalipun mungkin kita lebih kuat, kita lebih mampu, tetapi bisa-bisa kita yang kalah. Kenapa? Kita mau pukul di mana, saudara? Kita mau tembak di mana? Karena kita tidak tahu posisinya. Sebab itu kita butuh firman yang mungkin juga saya katakan tidak kelihatan, tetapi punya kekuatan yang besar, yang dapat membentengi kita, yang dapat mengalahkan roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan. Dalam bahasa Yunani, saudara, kuat disebut dunamis, yang mempunyai pengertian kekuatan yang khusus, kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang ajaib. Nah, kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang mampu melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Itulah kuat, kuasa. Tidak mudah patah, karena akarnya cukup dalam. Itu pengertian-pengertian kuat yang saya sampaikan. Mempunyai kemampuan dan tenaga yang luar biasa. Kesanggupannya banyak. Punya keunggulan, kokoh, dan punya prinsip. Nah, kekuatan ini harus kita miliki untuk kita berada di masa sukar, untuk kita dapat bertahan di masa yang sukar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang kuat, yang bisa bertahan di masa yang sukar, adalah orang yang tidak menyerah, orang yang berjuang. Dia melawan keadaan yang ada. Bukan ketika datang kesukaran, dia duduk manis, dia diam saja, dia tidak berbuat apa-apa. Wah, saya kan manusia yang lemah, saya orang biasa, saya tidak sanggup menghadapi keadaan yang ada. Orang yang bertahan di masa yang sukar, orang yang kuat di masa yang sukar, adalah orang juga yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Kuat di masa sukar. Kita kan melihat, saudara, dalam firman Tuhan, kesukaran yang terjadi. Ada dua hal kesukaran yang kita akan hadapi, yang butuh kekuatan untuk kita bertahan. Yang pertama, saudara, di dalam hal rohani. Apa yang terjadi hari-hari ini, saya katakan identik dengan apa yang saya akan sampaikan. Jadi kita butuh kekuatan untuk kita bertahan. Yang pertama, kita butuh kekuatan untuk kita bertahan dalam kehidupan rohani kita di masa sukar. Kita butuh kekuatan untuk kita bertahan dalam kehidupan jasmani di masa yang sukar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ingat bersama dalam peristiwa Daniel.
pasal 3 ayat 12. Bahkan dalam Daniel pasal 3, saudara baca dalam satu perikop tersebut bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa oleh Nebukadnezar dan pembesar-pembesar yang ada untuk tidak boleh beribadah. Daniel 3 ayat 12 firman Allah berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Yang pertama dalam kehidupan rohani, bahwa kita dipaksa untuk beribadah kepada Allah lain, kepada dewa, kepada hal-hal yang bukan tertuju kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak punya kekuatan, maka kita akan gagal mempertahankan ibadah kita kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita seperti dipaksa untuk tidak beribadah kepada Tuhan kita? Puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini bisa kuat, bisa bertahan, masih tetap beribadah. Tetapi saya banyak berbicara, saya banyak ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan. Bahkan saudara mungkin suka mendengar di YouTube karena kegiatan lebih banyak, kegiatan di rumah, nonton-nonton, khotbah-khotbah. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan hamba-hamba Tuhan bahwa ada begitu banyak orang yang seperti dipaksa untuk tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena keadaan yang sukar. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan ibadahnya yang benar karena keadaan yang sukar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang tidak mau melakukan, mengikuti kehendak paksaan keadaan yang ada untuk mereka tidak beribadah kepada Tuhan mereka, untuk mereka berbalik untuk beribadah kepada patung dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Saudara, tidak mudah. Keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ada di negeri buangan. Mereka berada pada satu pemerintahan yang mereka harus ikuti. Kalau mungkin kita dulu Indonesia, kita dijajah, tapi kita masih berdiam di negeri kita, di tanah kita. Tapi ini mereka diangkut, dibawa ke negeri jajahan, ke negeri bangsa yang menjajah mereka. Lalu mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Mereka tidak boleh melanggar di sana. Sekarang ada aturan, kamu tidak boleh beribadah selama 30 hari kepada Allah, kepada siapapun selain kepada patung, kepada dewa Tuanku Nebukadnezar. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masa yang sukar sekalipun, masa yang sangat sulit sekalipun, apa yang terjadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil sikap, mengambil keputusan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Yang kedua, kalau tadi dipaksa untuk beribadah kepada Allah dewa Nebukadnezar. Yang kedua, Daniel 6 ayat 10. Firman Allah berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuja Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. 30 hari tidak boleh beribadah adalah waktu Daniel. Boleh melakukan ibadah, tetapi
hanya kepada Allah, kepada dewa, kepada sembahan orang-orang Babel, Raja Darius. Jadi selama 30 hari, sekalipun Daniel punya agama sendiri, tapi Daniel tidak boleh melakukan ibadah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tadi dipaksa, ini lebih ringan, tidak boleh ibadah. Nah saudara, Daniel dengan sikap yang teguh, firman Allah berkata ketika didengar oleh Daniel bahwa peraturan itu sudah dibuat bahwa 30 hari tidak boleh beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang Daniel sembah, maka Daniel mengambil keputusan bahwa dia kembali naik. Dia datang menyembah Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Firman Allah berkata 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak mau terpengaruh, saudara. Masa sukar, konsekuensi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka harus dibakar di apian yang menyala-nyala. Konsekuensi dari Daniel yang melakukan ibadah sekalipun itu sudah dilarang oleh Darius, Raja Darius, konsekuensinya dia harus dilemparkan ke gua yang di sana ada singa-singa yang lapar yang menanti. Tetapi kita melihat kesukaran yang terjadi. Mereka kuat di masa sukar, sehingga mereka tidak bergeser sedikit pun. Sekalipun konsekuensi yang harus diterima, satu konsekuensi yang sangat berat, sangat berbahaya, kehidupan mereka taruhannya, tetapi kuat di masa sukar. Sehingga seperti saya katakan tadi, mereka bisa bertahan, mereka tidak menyerah, mereka berjuang dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena mereka berakar kuat. Iman mereka, rohani mereka berakar kuat, sehingga mereka tidak gampang roboh, tidak gampang patah, tidak mudah dijatuhkan, karena mereka memiliki firman yang kuat, sehingga mereka bisa bertahan, mereka bisa kuat di masa yang sukar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesukaran yang lain yang dapat mempengaruhi kehidupan iman adalah kesukaran secara jasmani, saudara. Kesukaran secara jasmani banyak membuat orang meninggalkan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, berapa banyak orang yang akhirnya tinggalkan iman. Mereka kata, Tuhan, saya sudah setia sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami pengalaman seperti ini? Kenapa saya harus berada di satu situasi seperti ini? Saya harus mengalami kegagalan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saya harus kehilangan orang yang saya kasihi. Saudara, sehingga banyak orang mengalami kegagalan. Kenapa? Karena mereka tidak kuat. Oleh sebab itu kita harus kuat. Sehingga apapun keadaan yang ada, apapun situasi yang ada, saya katakan, entah itu dalam kehidupan rohani kita, kita tidak gagal, atau kehidupan jasmani kita, kita tidak akan gagal. Habakuk pasal 3 ayat 17-19, firman Allah berkata, ini berbicara juga kesukaran. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara melihat kebenaran firman Tuhan, kuat di masa sukar.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Berapa banyak orang mungkin hari-hari ini tertunduk lesu karena keadaan yang ada, pekerjaan, usaha yang ada, kesehatan membuat kita tertunduk lesu, tidak berdaya. Saya berkata, kalau saya ada sampai hari ini, itu hanya karena kekuatan Tuhan. Saya tidak mau pakai kata kalau saya bertahan sampai hari ini. Saya tidak mau pakai kata itu. Karena apapun yang terjadi, saya hamba Tuhan, saya akan tetap bertahan. Tapi kalau saya masih ada sampai hari ini, saya masih hidup sampai hari ini, saya masih melayani sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Saudara, walaupun saya tidak banyak membuat status di Facebook, tapi karena banyak waktu di rumah, saya suka buka. Saya kadang-kala saya ngobrol sama istri. Ada banyak teman-teman saya pendeta yang harus berjuang. Tidak salah, saudara. Saya suka bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan hidup dalam pelayanan. Mereka tidak pulang. Mereka harus masak, jual makanan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan. Sambil masak, sambil siaran langsung. Saudara yang pesan inbox, satu porsi 100.000. Ada saudara saya di kampung, anaknya lagi kuliah, hamba Tuhan. Anaknya diajak untuk berusaha berjuang. Dia jualan itu baju-baju bekas, kalau kita bahasa cabuk ya, ayo cakar bongkar, itu lewat media sosial. Ayo siapa mau 20.000 masih bagus dan lain sebagainya, untuk mempertahankan hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya terkadang mau tergoda, saudara. Saya kalau masak kan agak jago saudara masak. Tapi saya bertahan sampai hari ini untuk tidak melakukannya. Bukan saya mau mencobai Tuhan, tapi saya percaya ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan akan berikan untuk saya bertahan. Kalau sebelum pandemi kan saudara, kami pendeta-pendeta kan sering dapat undangan. Kalau dapat undangan melayani kan kami dapat berkat. Ada orang-orang yang tidak berjemaat di tempat ini karena usaha mereka kami yang doakan, karena pekerjaan mereka, karena terjadi hubungan yang baik sekian tahun lamanya. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada waktu-waktu mereka tidak telepon, mereka sudah transfer cukup besar uang yang ditransfer. Tapi karena pandemi kan itu mati semua, saudara. Nah semua sih, ada justru orang baru, tapi biasa dapat undangan khotbah ya sebulan atau 2 bulan sekali dapat undangan khotbah. Sekarang tidak pernah lagi. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, kalau masih ada sampai hari ini, kalau masih kuat dalam pelayanan sampai hari ini, kalau bertahan saya akan bertahan terus. Tapi saya mau katakan, kalau saudara masih bisa melihat saudara berdiri dengan kuat, berdiri dengan sehat, bisa dimampukan oleh Tuhan, itu karena kekuatan di masa sukar. Kekuatan di masa sukar adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang kita imani, yang kita percaya. Sehingga firman Allah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan. Berbicara kehidupan materi yang kurang, berbicara kehidupan materi yang tidak stabil, berbicara kehidupan materi yang hilang oleh karena situasi kondisi yang ada. Tapi aku akan tetap bersorak-sorai, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Saya tidak menyerah, saya tidak kecewa, saya tidak marah sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan akan memelihara
orang yang mempertahankan firman yang hidup di dalam kehidupannya. Anak saya harus kuliah, saya harus keluar uang hampir 30 juta. Bahkan bisa lebih. Saya sudah lupa 16, kurang 30 juta. Tetapi semua tersedia, saudara. Sekalipun itu sumber yang dulu-dulunya membuat saya terbuai. Bangun besok buka lihat WA sudah ada yang. Tetapi semua Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Tuhan mampu menghidupkan sumber-sumber yang luar biasa ketika kita hidup menurut firman Tuhan. Katanya Efesus tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika setan mulai mengintimidasi, ketika setan mulai membuat ketakutan dalam kehidupanmu, waduh, nanti kamu tidak sanggup, nanti kamu tidak mampu, nanti kamu menjadi, kenakan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Ketika dia mulai masuk dalam kehidupan rohani, kita pakai firman Tuhan. Saudara Mesak tidak gagal dalam tekanan. Saudara Mesak tidak gagal ketika mereka dibuat tidak boleh beribadah kepada Allah mereka. Demikian Daniel. Tetapi mereka tetap bertahan dan Allah melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Saya mau ajak saudara, bertahanlah. Kuatlah. Kuatlah di masa sukar. Dengan kita menaruh firman agar kita tidak akan jatuh gagal oleh karena intimidasi dari setan dari kuasa kegelapan. Dalam ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pegang firman Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Kalau anak-anak muda, mereka lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka punya kekuatan untuk bertahan di masa sukar. Mereka tidak akan jatuh, mereka tidak akan menjadi lemah, mereka tidak akan binasa. Kenapa? Karena kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang bersumber dari firman Tuhan, kekuatan yang bersumber dari surga, yang akan membuat engkau mengalami kemenangan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Kalau sudah lihat itu gembala sudah aduk-aduk di belakang goreng, saudara, sekarang langsung. Tapi puji Tuhan sampai hari ini. Dan saya katakan terus Tuhan akan melakukan mujizat. Saya yakin Tuhan akan pulihkan keadaan kita, dan segala sesuatu akan berjalan normal lagi. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, asalkan kita selalu menaruh firman Tuhan sebagai perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Jangan takut, saudara. Mungkin saat ini saudara, aduh Tuhan, aku rindu sekali Tuhan melakukan sesuatu untuk Engkau. Tapi saat ini saya terbatas, Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah takut. Jangan merasa bersalah dengan keadaan yang ada. Setialah kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaan. Dan Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, sehingga engkau mampu melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dari apa yang pernah engkau lakukan. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan, asal engkau tidak menjadi lemah, asal engkau tidak putus asa, asal engkau tidak mundur oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang terjadi. Kuat di masa sukar. Firman Allah berkata, aku akan memberikan kuasa. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah firman dan Roh Kudus adalah kekuatan kita untuk bertahan di masa yang sukar. Apa kesukaran saudara, apa masalah saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Salibnya
adalah kekuatan yang merupakan jaminan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dia menanggung segala kelemahan kita. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Aminkan firman Tuhan. Yesus akan melihat kemenangan itu akan saudara miliki dalam hidup saudara. Kekayaan itu akan saudara miliki dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung kemiskinan di atas Golgota. Yesus telah menanggung segala sakit penyakit di atas Golgota. Yesus telah menanggung segala kelemahan di atas Golgota. Dia memberikan kepada saudara kekuatan sehingga saudara mampu hidup kuat di tengah-tengah kesukaran yang ada. Salibnya. Kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan asal yang kudus. Sehingga saudara, ini merupakan awal dari sekian lama kita tidak berkumpul, tapi kita punya kekuatan yang sama masih aku miliki, kata Kaleb. Kekuatan 40 tahun yang lalu, kekuatan yang sama masih saya miliki. Kenapa? Karena dia punya firman dalam kehidupannya, sehingga dia mampu tetap kuat di tengah-tengah usia yang tua sekalipun. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan segera masuk dalam perjamuan asal yang kudus. Saya minta dimanfaatkan.